Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini Ibu sekarang akan menjelaskan mengenai pentingnya memiliki regulasi diri. Nah, untuk pengertian regulasi diri adalah proses di mana seseorang dapat mengatur pencapaian dan aksi mereka sendiri, menentukan target untuk mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target tersebut, dan memberikan penghargaan pada diri mereka sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut. Tapi tidak hanya itu, regulasi diri juga menghindari gangguan lingkungan dan impuls emosional yang dapat mengganggu perkembangan seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa regulasi diri adalah proses di mana seseorang mampu memanipulasi pikiran dan tingkah lakunya sendiri untuk mencapai tujuan yang optimal dengan menentukan target pencapaian dan melanjutkan setiap target yang akan dicapai oleh dirinya. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam regulasi diri. Yang pertama ada motivasi. Nah, motivasi ini adalah untuk menyemangati diri kita sendiri untuk belajar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau mencapai sebuah keinginan yang kita harapkan. Yang kedua ada perencanaan, yaitu untuk merencanakan proses belajar kita, menetapkan dan menjadwalkan pelajaran yang sudah terstruktur. Nah, yang ketiga yaitu pengaturan waktu. Nah, kita bisa mengatur waktu belajar dengan baik sehingga dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk kita belajar. Yang keempat yaitu perhatian dan konsentrasi. Nah, kita harus memusatkan perhatian pada materi belajar dan menghindari gangguan dari lingkungan sekitar yang membuat konsentrasi kita buyar. Nah, terus yang kelima ada evaluasi, yaitu mengevaluasi kemajuan belajar kita dengan mengukur pemahaman dan keterampilan yang telah kita peroleh. Nah, yang terakhir yaitu regulasi emosi. Apa sih regulasi emosi? Nah, regulasi emosi ini untuk mengendalikan emosi yang muncul selama kita belajar, sehingga tidak mengganggu konsentrasi dan kemampuan saat kita belajar. Selanjutnya, aspek-aspek regulasi diri. Menurut Bandura, aspek regulasi diri ini terdiri dari 6 aspek, yaitu yang pertama, standar dan tujuan yang ditentukan sendiri, atau self-determined standard and goals. Sebagaimana manusia yang mengatur diri, kecenderungan memiliki standar yang umum bagi perilaku, membuat tujuan-tujuan tertentu yang dianggap bernilai dan menjadi arah dan sasaran perilaku seseorang, memenuhi standar-standar dan meraih tujuan yang memberikan kepuasan dan memacu seseorang untuk meraih lebih besar lagi. Yang kedua yaitu pengaturan emosi atau emotional regulation, yaitu selalu menjaga atau mengelola setiap perasaan seperti amarah, dendam, kebencian, atau kegembiraan yang berlebihan agar tidak menghasilkan respon yang buruk atau kontraproduktif. Yang ketiga yaitu instruksi diri atau self-instruction, instruksi yang seseorang berikan kepada dirinya sembari melakukan sesuatu yang kompleks, memberikan sarana untuk mengingatkan diri mereka sendiri tentang tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Yang keempat yaitu monitoring diri atau self-monitoring. Bagian penting selanjutnya adalah mengamati diri sendiri saat sedang melakukan sesuatu atau sebuah observasi diri. Yang kelima, evaluasi diri atau self-evaluation. Setiap apa yang kita lakukan, dimanapun kita berada, perilaku kita akan dinilai oleh orang lain. Meskipun demikian, agar seseorang mampu mengatur dirinya sendiri, seseorang harus bisa memiliki nilai perilakunya sendiri. Dengan kata lain, seseorang itu akan mengevaluasi diri. Yang keenam yaitu kontingensi yang ditetapkan diri sendiri atau self-imposed contingents. Ketika seseorang menyelesaikan sesuatu yang telah dirancang sebelumnya, khususnya jika tugas tersebut rumit dan menantang,
seseorang itu akan merasa bangga pada dirinya sendiri dan memuji dirinya atas keberhasilan yang ia capai. Sebaliknya, ketika gagal menyelesaikan sebuah tugas, seseorang akan merasa tidak senang dan dengan performanya sendiri, mereka merasa gagal dan menyesal atau malu. Oleh karena itu, penguatan atau hukuman yang ditetapkan sendiri yang menyertai suatu perilaku itu sangat penting. Tahap regulasi diri. Yang pertama, receiving. Receiving adalah langkah yang dilakukan individu ketika menerima informasi awal. Misalnya pada anak dalam tahap bermain, di mana anak akan mendapat tantangan dari permainan tersebut, serta dapat dinilai apakah anak dapat menyelesaikan, dan ini akan berdampak pada regulasi diri anak pada tahapan penerimaan informasi. Masalah yang didapatkan adalah ketika anak terlahir prematur ataupun memiliki kekurangan lainnya, maka informasi yang didapatkan tidak seperti anak lainnya. Yang kedua yaitu evaluating, merupakan pengolahan informasi. Ketika telah melewati tahap pertama pada proses evaluating, terdapat masalah yang didapat, maka individu dapat membandingkan masalah dari lingkungan eksternal atau dengan pendapat diri pribadi mereka atau internal yang telah didapatkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu searching, merupakan tahap pencarian solusi masalah. Pencarian solusi masalah atas masalah yang didapat, individu sebaiknya mempersepsikan terlebih dahulu masalah tersebut terhadap dirinya, kemudian hubungannya dengan orang lain atau lingkungan masyarakat, serta mencari kesulitan yang paling minimal didapatkan ketika melakukan tindakan. Yang keempat, formulating, yaitu penetapan tujuan atau rencana yang menjadi target serta perhitungan masalah seperti waktu, tempat, media, atau aspek lainnya yang menjadi pendukung yang dapat mencapai tujuan secara efektif maupun efisien. Yang kelima yaitu implementing, yaitu tahap pelaksanaan perencanaan yang telah direncanakan dan dirancang sebelumnya. Tindakan yang dilakukan sebaiknya tepat dan mengarah pada tujuan, walau dalam sikap cenderung dimodifikasi agar tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, untuk yang terakhir yaitu assessing, yaitu tahapan akhir untuk mengukur seberapa maksimal rencana dan tindakan yang telah dilakukan pada proses sebelumnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa dampak positif dari regulasi diri. Yang pertama, meningkatkan prestasi akademik. Nah, jika kita mempunyai regulasi diri dalam diri kita mampu untuk mengatur dan mengendalikan proses belajar kita secara efektif dan dapat meningkatkan prestasi akademik di sekolah. Yang kedua, meningkatkan keterampilan metakognitif, yaitu dapat memahami dan mengontrol proses berpikir dan belajar kita. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi diri dan kepercayaan diri. Nah, kita kalau misalkan mempunyai regulasi diri, kita bisa banget meningkatkan semangat, motivasi, dan kepercayaan diri kita saat kita belajar maupun melakukan hal-hal yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan diri. Jika kita mempunyai regulasi diri, kita dapat mengembangkan kemampuan diri kita secara keseluruhan, seperti mampu untuk mengatur waktu, konsentrasi, dan mengelola emosi kita. Nah, yang terakhir yaitu mengurangi stres dan kecemasan. Dengan mengatur regulasi diri kita bisa mencegah stres dalam belajar dan kecemasan saat proses belajar, dan dapat mengoptimalkan kemampuan belajar dan mencapai hasil yang lebih baik. Baik, sekian yang bisa Ibu paparkan. Semoga bermanfaat dan juga bisa bertemu lagi di lain waktu. See you next time.
warahmatullahi wabarakatuh.